Polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo seakan tidak ada habisnya. Usai viral soal pernyataan mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi yang menyebut ijazah Jokowi palsu karena tidak lulus kuliah S1, kini Sofyan Effendi menarik pernyataannya dan meminta maaf. Menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya sebenarnya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama UGM sih oke, internal ya. Universitas Gadjah Mada pun buka suara soal pernyataan mantan Rektor UGM tersebut. Wakil Rektor UGM, Ari Sujito menyatakan UGM sebagai institusi pendidikan sudah menjelaskan secara proporsional terkait ijazah Jokowi dan meminta tidak dilibatkan dalam polemik politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik. Jangan seret juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya. Yang penting UGM itu bicara soal data dan proporsional. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan studi sejak 1980 hingga lulus pada 5 November 1985. Namun keraguan soal ijazah Jokowi terus muncul. Akankah secari kertas ijazah itu segera dibuka ke publik? Tim TV One mengabarkan. Ibarat bermain sepak bolaan di Kumala. Yes. Hakim garis telah mengangkat bendera tanda offside. Offside, ada siapa yang offside nih? Pemainnya ada yang offside. Tapi kamera VAR masih belum menunjukkan apakah benar-benar offside atau enggak. Tapi udah ditarik kembali nih. Ditarik kembali, iya. Tapi kan tapi sudah terlanjur terekam ya. Sudah terlanjur terekam kamera VAR, nggak bisa lagi dianulir. Jadi setelah Kasmujo muncullah Prof. Effendi yang kemudian menarik kembali pernyataannya bahwa sempat menyatakan Jokowi ini bukan alumnusnya UGM. Ternyata tarik-menarik lagi tren ya. Tarik tambang, tarik menarik kata sekarang. Okay. Gitu. Kita akan bahas bagaimana pernyataan ini kemudian dibantah oleh UGM yang mengatakan bahwa Jokowi ini mahasiswa kami. Kalau UGM udah bilang gitu gimana lagi kan? Kita minta tanggapannya dengan para narasumber yang telah hadir pagi hari ini. Ada siapa saja di Kumala? Iya, kita mulai dari sini ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mala. Selamat pagi. Kemudian ada Bang Syamsir Jalil, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Berhati-hati nih, takut salah ngomong. Panjang. Kemudian, selamat pagi Bang Syamsir. Selamat pagi, sehat selalu. Amin. Kemudian ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi. Bang. Pagi, Philip. Malam. UGM ya? UGM. Mas, Asli. Ya. Asli ya? Asli. Udah ditunjukin belum tapi? Oke. Jadi tren ya. Oke, Bang Ade mau nanya nih. Ya. Gonjang ganjing kemarin baru aja nih. Ya. Kemudian Prof. Sofyan Effendi muncul dalam sebuah tayangan, tapi beberapa saat kemudian ditarik kembali ucapannya. Tanggapannya? Ya, saya melihat Prof. Effendi ini kan udah berumur juga, terus kemudian masa jabatannya itu kan tidak menjadi rektor pada zamannya Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi, dan ini ada pengarahan sebenarnya yang dia sendiri nggak menyangka bahwa, oh kok bisa viral gitu loh. Nah, ini ada dua perkara sebenarnya yang bisa dijalankan ketika kemudian memang mau berperkara ya. Artinya ini udah terlanjur ngucap nih, dengan ditarik pernyataan itu tidak menghilangkan satu tindak pidana loh. Tidak menghilangkan? Tidak menghilangkan satu tindak pidana. Justru membuktikan adanya tindak pidana di situ. Dengan surat ditariknya berarti diakui benar ucapan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengarahan yang dilakukan Dr. Rismond ya. Nah, pengarahan ini juga bisa dia berkeberatan. Karena kenapa? Tanpa seizin seorang Prof. Sofyan, itu diangkat, di-up, atau diedarkan. Nah ini ada dua peristiwa loh sebenarnya kalau kita mau jujur ya. Tetapi
apakah mereka ini berkenan atau beliau berkenan untuk melakukan itu? Yang bisa keberatan adalah Pak Effendi. Terus yang kedua, tidak hanya Bapak Insinyur Joko Widodo dalam hal ini, keluarganya, saudaranya, ini bisa memperkarakan ini kepada Pak Sofyan. Kenapa? Sudah jelas. Ada ucapan, sudah di-up ke media, tersebar, dan kalau ada keberatan di sini oleh keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo, kena nih. Ini kena. Nah, yang otentik, satu lagi, yang otentik adalah pernyataan UGM. Kalau kita nyari, oh ini Puslap hanya identik, bukan otentik. Otentik itu pernyataan UGM, Mas. Mas Philip. Jadi gini Mbak Malaya, yang namanya otentik itu ada pada UGM. Itu tidak bisa ditawar lagi. Tapi UGM sendiri pun hanya memberikan pernyataan, tidak menunjukkan. Ada pernyataan itu, Mbak. Tetapi itu di kepolisian. Tertulisnya kan maksudnya ini kan? Tertulisnya kan? Kalau tertulisnya kan dia sudah di BAP. Pihak UGM itu sudah dilakukan pemeriksaan. Berarti di hadapan penyidik? Di hadapan penyidik. Kan nggak perlu masyarakat yang menyidik. Kan kalau gitu bubarin aja polisinya dong. Kalau masyarakat TPUA menjadi polisi, ya kan? Kita semua mau jadi polisi kan nggak bisa. Mesti sekolah dulu kita, daftar rapol. Baru bisa jadi polisi. Kan begitu. Itu yang saya melihat, dan sekarang berhati-hatilah untuk mengungkapkan sesuatu narasi. Kenapa? Ada aturannya. Jika dilaporkan kena pasal apa? Ya itu ujaran kebencian, pencemaran nama baik. Kebohongan? Ya, kalau ada keuntungan di situ, 378. Penipuan dong. Mas Samsir, kan gitu. Langsung aja ya. Ya, menarik juga ya. Jadi masalah dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini terus berkembang ya. Yang tadinya yang sudah masuk penjara pun seperti Bambang Tri maupun Gus Dur, sekarang setelah itu juga teman-teman kita di TPUA juga mulai diangkat-angkat. Ini masuk lagi, setelah itu juga ada Kasmujo, ada Pasar Pramuka. Nah sekarang muncul lagi mantan rektor UGM. Mantan rektor UGM 2002-2007, Profesor Sofyan Effendi. Beliau itu udah sepuh ya, 80 tahun. Saya pikir kalau tadi Bung Ade Darmawan sebutkan mau dipidanakan, saya pikir juga bukan sesuatu yang pantas ya, tapi inilah proses ini terus bergulir ya, sehingga saya ingin menyatakan kalau sebenarnya masalah dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo ini sudah tidak lagi match dengan yang ditujukan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ya, sudah kemana-mana. Jadi untuk itu saya pikir ya kita harus paham juga, kalaupun seorang mantan rektor ya, yang sudah menyatakan seperti itu, ya itu seperti betul itu disampaikan tadi. Jadi ya tentu dia punya dasar-dasar yang kuat ya. Sebagai seorang mantan rektor yang 5 tahun memimpin UGM, tentu dia punya pola-pola dalam menguasai, dalam menganalisa suatu katakanlah ijazah lagi. Karena di situ dia sebutkan ya, kalaupun lihat dari hasilnya, kalaupun malah dia sebutkan itu. Skripsinya itu diambil, dia terang-terangan di situ menyebutkan di skripsinya itu diambil dari pidato, ada diktat yang sehingga saya pikir dia nggak salah juga dalam menyampaikan itu. Tapi kalaupun belakangan ini ya, kenapa dicabut? Belakangan ini ya dicabut ya. Saya ingin menceritakan pengalaman saya. Dalam arti begini, ketika saya itu 40 tahun yang lalu itu tahun 84, 83, 84 lebih kurang itu saya di Indonesia ini setiap pegawai, termasuk juga perusahaan swasta, itu wajib mengikuti program yang namanya penataran P4 ya. P4 pada waktu itu ya harus wajib dilakukan untuk memastikan kalau karyawan-karyawan tersebut sudah lolos tentang Pancasila. Poinnya Bang? Poinnya. Jadi pada waktu itu saya ya, itu kan penataran ya. Penataran itu saya hadapi 3 hari lebih kurang. Hari terakhir itu ada tes untuk meyakinkan kalau peserta ini sudah betul-betul mengikuti penataran tersebut. Pada saat setelah tes, saya dinyatakan tidak lulus di penataran itu. Karena dari jawaban yang saya buat tidak sesuai dengan
konsep daripada pernyataan itu. Saya dipanggil, diajak ke pojok gitu oleh bagian HRD perusahaan saya. Ajak pojok, disampaikan kali dia, kamu nggak lulus. Kenapa Pak tidak lulus? Karena jawaban kamu salah di situ. Di situ ada satu pertanyaan. Poinnya Bang. Poinnya, ada pertanyaan yang menyatakan, apakah kamu setuju kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta itu masuk lagi ke dalam Pancasila? Loh, saya kan punya keyakinan. Saya setuju aja, saya bilang. Itu jawaban itu tidak diterima. Akhirnya saya hanya mengatakan setelah diskusi panjang ini dengan pegawai perusahaan, dia bilang ini kan untuk keperluan kamu. Kamu ingin terus juga kan bekerja. Jadi kalau saya sarankan, dia bilang, untuk keperluan kamu buat aja, kamu berjawab aja sesuai dengan keinginan yang meminta. Berarti ada yang menyetir itu begitu Bang? Artinya bisa dibantu kelulusannya. Saya hanya ceritakan pengalaman saya. Jadi kalaupun Profesor Sofyan Effendi ini merubah pernyataannya setelah dia bikin video, yaitu untuk keperluan Sofyan Effendi sendiri. Oke, Mas Nyarwi, tanggapannya gimana? Pengacara mah bebas. Tetapi agak hati-hati juga bernarasi. Agak hati-hati gitu. Iya dong, kan gitu. Mungkin tanggapannya Bang Nyarwi dari sisi politik seperti apa melihatnya? Ada perubahan, ada kata-kata yang ditarik begitu. Iya, ini langsung dilempar ke saya lagi. Iya. Lempar tanggung jawab gitu ya. Begini, saya bicara 2 hal ya, Bang Samsir, Pak Ade ya. Terkait dengan peristiwa tadi, Pak Sofyan menarik ucapan gitu kan. Ya. Ada 2 hal. Yang pertama itu soal narasi. Ya kan. Nah, yang kedua itu soal status dan posisi Pak Sofyan sebagai apa. 2 hal itu aja dulu. Nah, yang pertama dalam konteks narasi gitu ya. Karena saya akademisi komunikasi, saya akan jelaskan logika ilmiahnya. Di komunikasi itu ada teori narasi atau paradigma narasi gitu ya. Sederhana saja asumsinya ya. Semua orang itu pada hakikatnya itu tukang cerita. Punya bakat sebagai tukang cerita. Nah, karena dia tukang cerita, maka ada versinya. First person, second person, dan seterusnya. Menurut saya, menurut mereka, dan menurut ini. Makanya di banyak diskusi soal keaslian ijazah Pak Jokowi ini kan banyak perdebatan kan katanya. Nah, itulah di situ narasi sebenarnya. Gitu ya. Nah, di dalam narasi ada 2 hal. Yang pertama itu koherensi, yang kedua itu fidelity. Koherensi itu apa? Apakah ceritanya bisa masuk akal, nyambung, apa enggak? Itu di situ, maka di situ logika hukum masuk sebenarnya. Ya, ada bukti, ya kan? Alat bukti yang sah dan seterusnya, proses uji ini dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kedua fidelity. Fidelity itu sebenarnya bisa kita cek secara bersama-sama logikanya. Ya, apakah misalnya dari sekian proses misalnya Pak Jokowi dari masuk sampai ini itu kira-kira konsisten apa enggak penjelasannya. Nah, yang berikutnya saya masuk kepada aktor yang bercerita. Nah, di sini Pak Sofyan masuk kan gitu. Nah, makanya tadi Bang Samsir cerita loh, kok ceritanya ada mulai dari siapa Pak Kasmujo, ada muncul lagi nih yang terakhir Pak Sofyan gitu ya. Nah, saya menempatkan Pak Sofyan ini kan akademisi sungguhnya. Betul. Ya, karena akademisi ada gium yang sekarang saya masih yakini, ya kan? Akademisi itu bisa aja salah, tapi nggak boleh bohong. Kan gitu. Nah, logika riset itu sama. Misalnya saya peneliti gitu ya. Saya menemukan data di waktu ini kesimpulan saya seperti ini. Ini agak bias gitu. Kenapa? Karena ternyata data saya nggak akurat. Samplingnya kurang pas misalnya dan seterusnya. Nah, kemudian saya riset lagi, saya perbaiki. Kesimpulan saya bisa berbeda kan? Nah, apa yang terjadi pada Pak Sofyan saya analogkan sebagai logika cara berpikir akademisi sesungguhnya. Jadi bisa saja ketika informasi yang didapatkan feeding yang itu belum akurat gitu ya. Nah, maka muncul statement istilahnya menurut ini katanya ini dan seterusnya. Tetapi kemudian sangat cepat Mas perubahannya dari dia mengungkapkan kemudian menarik kembali kata-katanya. Iya, menurut saya karena juga ada informasi yang mungkin bisa dikonfirmasi dan pada akhirnya muncul kesimpulan. Ya kan? Dan kesimpulan yang terakhir itu kalau kita nulis paper kan aja bisa berubah loh. Yang di sini muncul perdebatan ini kemudian berikutnya saya merevisi argumen saya nih. Tapi Bang Nyarwi ketika Prof Effendi juga telah menceritakan begitu detail begitu ya Bang Samsir artinya begitu meyakinkan tapi kemudian merubah apakah jika bisa berbicara atau menjelaskan dengan begitu meyakinkan tingkat kebenarannya di atas rata-rata. Begini, tadi kan saya balik lagi apalagi akademisi loh. Ya, tadi balik lagi kan teori narasi tadi. Ya kan? Itu berdasarkan apa fakta, data dan seterusnya yang pada awalnya didengar. Kan menurut katanya kan gitu. Nah, tidak ada evidence kan gitu. Narasi lagi kan gitu. Nah, ketika misalnya ada hal yang informasi lagi yang menambahkan
yang kemudian merubah kesimpulan, itu hal yang biasa dalam dunia akademik. Nah, sayangnya perdebatan akademik ini ada dalam ranah hukum dan ranah politik. Nah, ini yang saya bilang, kemudian pada akhirnya ini tadi, orang masih bingung lagi, ini yang benar yang mana kan gitu. Oke, kita mau cari tahu nanti yang benar yang mana nih. Kita akan minta tanggapan Bang Ade juga Bang Samsir, tapi kita jeda terlebih dahulu. Saat lagi kita lanjutkan dialog pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.